bangsaku, rakyatku semua, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, karenamu negeriku. Ucapkan selamat datang kepada para hadirin. Khususnya kepada jajaran kantor kesehatan Pelabuhan Samarinda, juga kepada para undangan semuanya, alhamdulillah. Saya lihat terima kasih banyak semuanya hadir tulis undangan. Saya mungkin mempersingkat menjelaskan tentang apa alasan kita bikin acara seperti ini. Ada urgensi dan peran vital dari kantor kesehatan pelabuhan. Pelabuhan dan airport adalah pintu gerbang. Kantor kesehatan pelabuhan merupakan garda terdepan dalam menjaga kawasan dari wabah penyakit. COVID-19 sangat berdampak pada kelancaran arus logistik. Perekonomian kita saat ini di level nasional maupun daerah sangat tergantung kepada penanganan COVID-19. Ada prestasi yang luar biasa dari kantor kesehatan Pelabuhan Samarinda, yaitu ketika belum ada pihak yang memberikan penyuluhan, kantor kesehatan sudah melakukan itu, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020. Kita semua insya Allah yang hadir di sini termasuk yang diundang oleh kantor kesehatan pelabuhan. Waktu itu kita diberikan penyuluhan sosialisasi tentang bahaya wabah ini, sehingga dari situ kemudian kita bersepakat tentang perlunya protokol kesehatan. Itu masih belum, di Indonesia itu masih belum mewabah, masih. Jadi masih itu masih di Cina. Jadi Samarinda khususnya kantor-kantor pelabuhan sudah memulainya. Di situ kita melakukan bersepakat bahwa perlu rapid test pada seluruh kapal yang datang dari luar negeri dan daerah-daerah dalam negeri terjangkit. Setelah kontinu terus yang luar biasa lagi, kantor kesehatan pelabuhan itu menyediakan jasa ini itu dengan gratis. Saya tahu persis karena Sipel itu adalah anggota kami, keagengan itu teman-teman. Saya sering bicara dengan Haji Agosti, adakah biaya? Tidak ada, semua ada. Saya bicara dengan Pelabuhan Tiga Dosa, tidak ada biaya. Jadi murni ini memang gratis, luar biasa. Nah, karena itu kemudian sampai beliau melakukan dari kesehatan pelabuhan melakukan karantina kapal kargo di tanggal 17 Mei 2020. Termasuk juga apa yang bukan menjadi tugas beliau ketika tugas dari kantor kesehatan pernah memberikan penyuluhan keluarga saat ada hoax kapal Malaysia masuk perairan Samarinda. Itu dari kantor kesehatan itu memberikan penjelasan bahwa ini kapal ini kalaupun memberikan penularan bentuknya begini. Kalau dan dia ternyata rutenya kan bukan dari Malaysia langsung ke Mali, dia masih melewati Malipai, Surabaya. Nah, waktu itu kantor kesehatan pelabuhan responsif karena memang kita perlu waspada kepada virus ini, tapi tidak boleh juga terlalu takut. Terlalu takut akan menyebabkan ekonomi terhenti, kehidupan terhenti. Dan kantor kesehatan juga sangat proaktif, responsif, bekerja sama dengan semua pihak. Salah satunya dengan GPI Kaltim. Kami pada tanggal 24 Maret 2020 itu membentuk task force. Jadi GPI melakukan bikin task force untuk penyemprotan di kampung-kampung pemukiman di Samarinda. Waktu itu karena saya tidak ingin ada kesalahan dalam pelaksanaannya, kita minta tolong kantor kesehatan dan tidak perlu satu
birokrasi bertele-tele, cukup WA, telepon-telepon, jadi berjalan. Kita ajarkan 2 hari kemudian kan kita ajarkan kumpul, task force terbentuk dan langsung diajarin gimana caranya. Dan banyak kita dapat pelajaran bahwa ternyata banyak hal yang tidak perlu dilakukan dan banyak yang justru kita terlupakan gitu. Artinya penyuluhan itu menjadi bermakna. Kemudian pada pertengahan Mei 2020 GPI bersama ATMA bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan rapid test di beberapa TUKS Tersus di sepanjang Sungai Mahakam. Dan itu pun mereka lakukan gratis, Pak. Memang kita yang siapkan alat rapidnya, tapi sampai saya bilang ini gimana? Oh sudah Pak Musa, saya ada ini, sudah. Yang penting saya sama masyarakat mau, ini ancaman bersama bagi kita. Jadi luar biasa. Saya rasa perlu ini diberikan aplaus bersama-sama. Kemudian Kantor Kesehatan juga telah melakukan pemeriksaan swab test, ya. Swab test PCR massal itu di 3 tahap. Pertama di tanggal 4 Juni 2020 di dermaga penumpang Pelabuhan Samarinda. Kemudian di tanggal 15 hari kemudian ya, 16 Juni pada warga maritim dan lintas sektor Pelabuhan Samarinda. Kemudian hari ini dan besok itu pada buruh pemurah juga warga maritim boleh ikut di situ. Itu yang menjadi alasan kami, karena kita merasakan betul mungkin yang dampaknya agak sedikit itu sektor batubara, tapi untuk sektor lain benar-benar COVID ini menjadi dampak di ekonomi. Karena itu saya memandang ini perlu diperhatikan, ya maaf artinya memberikan penghargaan kepada Kantor Kesehatan. Berikutnya mungkin ya mengajak semua pihak untuk bersiap-siap menghadapi new normal, karena bagaimanapun kita tidak mungkin selamanya menutup diri, tidak keluar rumah segala macam, tapi dengan tetap menjaga kesehatan. Yang menarik, satu waktu saya diskusi dengan Pak Ahmad ini ahli epidemiologi ya, saya pernah tanya ke beliau, Pak Ahmad, kalau saya itu naik pesawat, kemudian separuh daripada yang ada di dalam pesawat itu positif COVID, gimana caranya supaya saya tidak dampak? Jawaban beliau simpel, disiplin saja. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan menyentuh area wajah sebelum cuci tangan. Saya juga mempertanyakan kenapa dari beberapa petugas kesehatan kenapa bisa terdampak pada mereka tahu, dan semua dijawab intinya kelalaian, masalah kelalaian. Ketika kita tidak layak, tidak disiplin kepada masker, cuci tangan dan menjaga jarak, ya potensi terdampak itu akan mengenai siapapun, mau dia dokter ataupun bukan, mau dia orang miskin atau orang kaya, mau dia pejabat atau bukan, dia bisa terdampak. Demikian mungkin sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Lagi Pak, 1, 2, 3. Tahan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala KSOP atau yang mewakili, kemudian Kepala Distrik Navigasi atau mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi, Kaltim, mewakili Kapolsek, Bea Cukai, Imigrasi, kemudian dari Bandara PBU, kemudian Jalan Raja Perindo 4 atau mewakili, kemudian JM 3 Bersaudara, kemudian dua pengurus Kadin, kemudian DPP ISA, kemudian ALPI, kemudian Aptinglo, kemudian
kemudian ABBMI, Komura, kemudian Koperasi Jaya Mandiri dan semua yang hadir pada sore ini. Pertama, tentulah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa acara pada hari ini. Terus terang dari kami artinya bersyukur artinya atas penilaian, sebetulnya bukan penghargaan dari kami, tidak minta dihargai apapun, kami hanya bekerja sesuai dengan tugas dan jalur kami, tapi penilaian yang kami minta tadi kemudian dihargai dari situ, terserah artinya masyarakat kan seperti itu, artinya alhamdulillah, artinya itu memacu untuk kita bekerja lebih baik lagi. Kemudian memang kami sebetulnya tidak juga menyangka artinya virus ini begitu cepat. Memang tidak ada satu dunia pun menyangka artinya pandemi ini terjadi begitu luar biasa. Tetapi kami melihat waktu itu karena di luar negeri sudah terjadi, apalagi di Cina, karena kapal kita artinya baik wilayah kerja kita kan sampai ke Sangliran. Di Sangliran juga kapal Cina banyak. Kemudian di Sangatta juga banyak, kemudian di Bontang, artinya kami laut, kemudian di Labuan dan di Samarinda sendiri, sehingga kami perlu artinya menyampaikan hal-hal kepada lintas sektor yang terkait. Jadi memang pertama kali sebelum di Samarinda kami itu ke KPC Sangatta itu awal Januari Pak. Jadi kami pertemuan di sana, bahkan kami ada simulasi di Badak itu bulan Oktober akhir artinya. Kemudian CEO Badak itu ngomong, apa iya ini Indonesia sampai terjadi pandemi seperti ini? Ya kami tidak bisa menjawab juga, mungkin kalau iya nanti kita sudah siap, artinya segala satu. Ternyata terjadi, tidak lama terjadi begini, artinya sehingga semua lintas sektor kita yang di Sangliran, kemudian di KPC di Sangatta, kemudian di Bontang gitu, di Badak, kemudian PKT, Indominco, sudah kami satu-satu semua kami sampaikan langsung tatap muka seperti ini. Tapi masih tidak boleh masih boleh kumpul-kumpul berapapun waktu itu kan, tidak ada larangan karena itu masih awal-awal, sehingga terjadilah seperti ini. Nah ini yang harus kita sikapi secara arif bijak. Tentunya kami sebagai UPT-nya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami adalah UPT Kementerian Kesehatan yang memang bertanggung jawab terhadap artinya arus masuk kapal, termasuk daripada penyakit jangan keluar dan penyakit dalam jangan keluar, penyakit luar jangan ke dalam. Nah, kemudian sepanjang ini mulai awal jadi wabah ini belum ada kapal yang dari luar negeri ABK-nya terjangkit. Yang ada justru dari dalam negeri. Karena kita pengawasannya sudah kita sampaikan mereka ketat. Artinya mereka juga mengetatkan diri, kita juga mengetatkan diri. Nah, alhamdulillah tidak ada terjadi artinya orang kapal asing, artinya kita rapid kemudian hasilnya reaktif dan ditindaklanjuti bisa, tidak ada semuanya sampai saat ini masih non reaktif, artinya tidak ada. Nah, sehingga justru kapal-kapal yang seluruh dalam negeri, karena sudah pandemi, jadi kapal dalam negeri pun diperlakukan sama pemeriksaannya dengan kapal dari luar negeri. Kenapa? Karena menjaga hal-hal itu tadi. Yang kemarin kita sudah satu kapal kita karantina. Kemudian kami tentu mengkarantina kapal dalam kondisi silent. Artinya kami tidak memberitahukan informasi bahwa kapal itu sudah karantina terhadap wartawan. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi berita simpang siur dan sebagainya, ini justru meresahkan dan sebagainya, sehingga kami silent. Kemudian kami bergerak, yang reaktif kami langsung PCR, kemudian terbukti positif langsung dikarantina di Bapelkas yang jadi rumah sakit khusus COVID. Kemudian yang negatif tentu kami karantina di kapal dan diawasi setiap hari, kami periksa kondisinya sampai hasil dari PCR-nya keluar bahwa mereka betul-betul artinya negatif. Kemudian kapalnya kita disinfeksi. Nah,
Kemudian baru dirilis, karena beberapa hari kan baru keluar itu hasilnya. Dirilis pusat, kemudian dirilis provinsi, tapi semua sudah clear. Kita lakukan sesuai langkah-langkah protokol sehingga tidak ada informasi yang simpang siur dan sebagainya sehingga masyarakat adem ayem. Nah itu harapan kami. Artinya seperti itu, kita bekerja silent, kita bekerja cepat, tapi kami tidak mau memberitahukan ke wartawan. Mohon maaf ini Mas media, ya Pak ya, sudah saya sampaikan. Dan saya kalau memberitakan, tolong yang sejuk-sejuk, yang enak-enak diberitakan, jangan yang membuat resah. Kasihan masyarakat sudah terlalu lama, artinya resah, artinya ada berita ini, ada berita banyak hoaknya. Nah, alhamdulillah, artinya Mas media artinya saling membackup, mendukung sehingga bisa terlaksana dengan baik. Itu juga artinya prestasi yang luar biasa. Artinya semua lintas sektor terkait, apakah SOP, kemudian KP3, kemudian Ketua Insa, saya telepon semua. Ini Pak yang positif, itu juga JM, ini Pak positif, SOP ini. Tapi kita silent semua. Artinya untuk meredam di masyarakat sampai jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak dipelintir, banyak sekali ngomong ini nanti ditambah-tambahin dan sebagainya sehingga waduh. Jadi kan itu. Tapi memang haknya mereka. Tapi sekarang tolong diberitakan yang bagus-bagus kan gitu. Kemudian tentu kami juga berusaha semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Artinya apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa backup terhadap unsur maritim maupun dirgantara. Jadi sampai saat ini kami sudah merapid tiga tahap, 3 fase. Pertama tadi sudah disebutkan nanti di pelabuhan laut itu sasarannya sekitar 250. Kemudian di kantor kami kemarin 250, tapi yang datang itu 287 kita periksa dan hasilnya negatif semua. Kemudian hasilnya dulu ada positif, tapi sekarang sudah baik semua. Artinya sudah sembuh semua. Sehingga rumah sakit sekarang sudah 3 minggu ini tidak ada pasien COVID. Yang ada hanya di Bapelkas yang OTG. Karena OTG seperti kita sehat, itu tidak perlu diuji rumah sakit. Artinya dipertahankan artinya staminanya, kemudian diberi vitamin, kemudian diberi obat juga oleh dokter tim sana sehingga kalau susah nafas dan sebagainya baru diuji. Kalau tidak ya cukup di Bapelkas dan makannya standar itu dibayar oleh negara dalam hal ini pemerintah kota Samarinda. Itu sudah kita lakukan berapa kali, ada berita kami dia kirim sana. Udah diobati, selesai sembuh kembali. Termasuk ABK kapal kemarin yang ada 8 orang yang kita isolasi di sana. Nah ini adalah kerjasama yang luar biasa nanti kepada semua pihak yang hadir di saat ini, karena COVID bukan masalah kesehatan semata yang merangi semua unsur yang terlibat di sini. Nah hari ini tadi kami 250, tapi targetnya tadi tidak sampai 250, 220 berapa yang hadir, tidak apa-apa. Besok lagi 250 kami minta untuk Komura, karena Komura itu ternyata 1.200 karyawan. Nah kalau di rapid di luar itu satu rapid itu sekitar berapa itu ya? Mungkin sekitar 1 juta lebih lah. Kalau Bapelkas 1.900.000, kalau di rumah sakit 1 juta berapa? Tapi ini karena pemerintah daerah jadi gratis. Besok gratis. Rencana mungkin minggu depan kita di bandara, kemudian setelah itu sisanya yang Komura tadi. Artinya itu yang kita lakukan, artinya bekerjasama. Sekarang marilah kita saling membackup, artinya saling memberikan yang terbaik untuk melindungi segenap warga negara kita. Artinya, nah, kemudian kemarin Pak Haji Hamzah luar biasa. Artinya apapun yang beliau buat ide, kami cepat aja menangkap. Jadi sudah Pak, selesai begini, tidak usah macam-macam Pak. Buat surat, kami siap ke lapangan. Kita harus seperti itu. Tidak bisa lagi panjang sekali berevolusi, enggak. Artinya harus kita potong. Kemudian yang penting sekarang cepat. Kita harus lakukan. Kenapa? Karena perlu cepat penanganannya. Karena orang yang kontak ini adalah orangnya, manusianya. Jadi manusia ini bergerak cepat. Kalau tidak lambat dia bergerak, dia bawa OTG. Nah ini menjadi masalah gitu. Maka harus cepat kita bergerak, artinya melawan virus ini. Nah mudah-mudahan
Dengan pertemuan ini artinya lebih lagi memotivasi kita untuk lebih peduli lagi terhadap masing-masing lingkungannya. Artinya masing lingkungannya tuh misalnya ada yang gejalanya segera lapor. Artinya batuk, sesak napas, terutama lapor segera. Kami kalau di warga maritim lapor ke kami boleh, mau ke dinas boleh, mau sakit boleh, akan kita tindak lanjuti. Begitu juga kita ada beberapa kali merujuk orang ke rumah sakit. Bagaimana? Supaya tidak ribut. Jadi kami pakai ambulan, kita pakai sudah APD lengkap. Kita tidak mau ngambil orangnya di gang-gang itu. Ketemunya di mana? Disepakati supaya tidak ribut. Nanti kalau diambil di rumahnya langsung, wah, karena masyarakat kita masih stigmanya penyakit ini penyakit air, penyakit ada kutukan, penyakit menular, betul menular. Tapi justru orang kena penyakit itu harus disupport, bukannya dikucilkan. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Nah itu supaya untuk menghindari itu kami diam-diam mengambilnya, sudah janjian di pinggir jalan, langsung masuk, sudah. Ambulans pun tidak kita bunyikan sirenanya, biasa saja, gitu. Sehingga ya kita antar ke rumah sakit itu sudah berapa kali kita melakukan itu seperti itu. Karena kita silent tapi bekerja cepat, gitu. Artinya jam berapapun kami jemput, tapi kami tidak menjemput di rumah. Nah, sehingga siapa yang tunjuk, sehingga karena yang bersangkutan itu masih bisa jalan. Artinya dia tidak kondisi payah, gitu. Kalau kondisi payah mau tidak mau, tapi kondisinya tidak payah, artinya kita ketemu di jalan. Nah itu jadi silent. Jadi keluarganya tidak tahu, orang masyarakat, keluarga tahu, orang masyarakat tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu sudah dijemput, artinya dimasukkan ke rumah sakit khusus COVID. Jadi pengalaman ini luar biasa. Kemudian kami, terus terang, kantor kesehatan pelabuhan ini belum pernah mengkarantina kapal, belum pernah. Belum sama sekali kami punya pengalaman. Nah kemarinlah itu pengalaman, udah kita karantina. Artinya kapalnya seperti apa, orang seperti apa, yang sakit seperti apa, alhamdulillah bisa lancar. Dan kami punya pengalaman juga, belum pernah lagi. Terus terang, belum pernah kami mengkarantina. Kalau mempropagasi banyak ya kan, kami mengkarantina orang ini belum, gitu loh. Nah sehingga kami juga belajar dari sana. Kita harus memberanikan diri untuk melakukan sesuatu dengan niat tulus kita, dengan niat baik kita. Insya Allah semua bisa kita atasi. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Kalau susah sulit itu dibuat susah sulit saja. Tidak ada, pasti ada jalannya, pasti ada petunjuknya, sudah ada dan sebagainya. Itu saya tekankan kepada semua karyawan kami. Tidak ada yang susah. Yang susah itu dibuat susah. Seharusnya yang susah jangan dibuat susah, dibuat simpel, dibuat gampang, dibuat mudah, dibuat praktis, dibuat cepat dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Karena kita ini mumpung punya power, punya jabatan, artinya membantu orang semaksimal mungkin. Kalau kita sudah tidak punya jabatan, kita pensiun, kita tidak bisa apa-apa, kita hanya melihat aja. Nah mumpung kita punya jabatan, bagaimana kita bisa membantu, artinya sesuai dengan tusi dan kemampuan daripada kami sendiri. Untuk kami berhitung tenaga kami yang ada. Tapi tenaga kami ini luar biasa, kerjanya 24 jam, tidak kenal lelah, tidak tahu hari raya, tidak tahu hari libur. Orang kerja di rumah, kami tidak pernah kerja di rumah. Dikecualikan sama Kementerian Kesehatan yang tidak boleh kerja di rumah, termasuk kami, KKP. Jadi kerja di kantor terus, tidak pernah kerja di rumah. Artinya inilah tantangan kita semua. Artinya syukur alhamdulillah, artinya di warga maritim kita sangat kompak, sangat solid, baik itu instansi pemerintah maupun lintas sektor yang lain, termasuk dari Pak Jasri itu gabungan pengusaha ekspor Indonesia. Artinya beliau waktu kita undang datang, kita sampaikan ini, sehingga berlanjut terus sampai kami alhamdulillah dikasih beliau masker. Terima kasih Pak Haji. Masker waktu itu sulit, sangat sulit. Harganya berapa? 400.000. 400.000 per kotak. Ini kita pun belum dapat kiriman pusat. Bagaimana ini? Udah saya tulislah surat ke Pak Haji, meminta bantuan kalau memang ada, dicarikan sampai ke Solo di mana ya terserah. Kita sudah juga kesulitan mencari. Kita pesan, ternyata kita juga ditipu. Makanya nih, kita kirim surat, kita kirim duit,
kita bayar sampai sekarang dari kirim-kirim. Ya sudah anggap bilang, ya bukan sedikit jumlahnya, puluhan juta, tapi nggak apa, masih banyak yang lain mengasihi kita, ya kan? Artinya seperti itu. Bayangin, itu tobat kita yang luar biasa. Nah, kemudian tentunya saya berharap kepada semua pihak yang hadir sini, ayo kita bersama-sama, artinya untuk mensupport saudara-saudara kita, artinya yang perlu kita support, artinya termasuk artinya semua sekarang ini ABK kapal dari dalam negeri kita periksa pakai rapid, kita rapid gratis, tidak bayar. Ada pernah kita meriksa, kita mau rapid, ownersnya marah-marah karena dia lapor kan, kaptennya lapor, itu nanti uang lagi, nggak ada, bilang kita, justru kita marahi ownersnya. Ini bukan masalah uang, kami punya tanggung jawab, harus kami rapid. Kami hanya itu saja menyampaikan, Anda tidak setuju, tetap kami lakukan. Ini kena instruksi dari undang-undang, artinya negara. Kan takut dia bayarnya berapa kan begitu? Tidak ada, gitu. Tidak ada bayar, bukan saya. Kita sudah merapid ini sekitar 2000 ABK. Nanti kita tambah lagi, ada dapat kita 1000, kita rapid lagi. Kalau di luar rapid berapa? 350.000. Pemerintah tidak mengukur itu, Marijin, itu mohon maaf, tidak mengukur itu. Termasuk yang kita swab, ada koordinasi dengan dinas, kalau mau swab di Bapelkes 1,9 kalau kita mandiri. Di rumah sakit Wani ya sekitar 1,67 satu orang, bayangin artinya. Nah, kemudian tentunya rapid maupun artinya PCR ini bukan jaminan yang 7 hari itu saya 7 hari tidak terkena penyakit, kemudian rapid saya 3 hari tidak terkena penyakit. Tidak, itu hanya memastikan saja bahwa untuk perjalanan dikasih dispensasi. Misalnya kita rapid hari ini 4 jam juga bisa berubah, bahkan 1 jam kalau kita kontak dengan orang yang terkena, ya kena kita, tidak menunggu 3 hari bisa kena kita. Artinya seperti itu. Ini juga kita edukasi kepada masyarakat, jangan dikira 3 hari sama 7 hari, oh saya terbebas daripada COVID-19 ini tidak terkena. Tidak, bukan begitu terjemahannya karena untuk pelaku perjalanan dikasih 7 hari. Karena kalau sekali rapid bayar, sekali tes bayar, kan tidak akan sanggup masyarakat pada protes orang kan begitu. Sehingga begitu kita rapid hasilnya non reaktif, begitu kita PCR hasilnya negatif, tolong dijaga betul-betul, kita jangan kontak atau jangan sampai ada risiko terkontak dengan orang yang mempunyai penyakit. Karena OTG sekarang hampir semua OTG kita seperti ini sehat-sehat, pada kita menularkan. Ini yang sangat bahaya. Nah, tinggal bagaimana, ini yang saya sampaikan tadi juga pagi di Komora. Tolong, kalau sudah Anda negatif, betul-betul dijaga, Anda harus negatif terus gitu. Sehingga apa? Sehingga COVID tetap ada, kita tetap produktif, kita tetap bekerja, kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita semuanya. Karena tidak mungkin kita berdiam diri dengan kondisi ini, lumpuh semua, pemerintahan lumpuh, negara lumpuh, nggak akan mungkin. Nah, karena di kita mungkin rendah, di luar negeri tinggi, di kita tinggi, di luar negeri rendah. Ini kan pandemi dunia, 216 negara yang terkena, bayangin, 216 negara, hampir sedunia semua. Saya nggak tahu jumlah negara berapa ya semuanya gitu, bayangin, hampir terkena semua. Kemana kita? Mau kemana? Ada semua penyakit ini. Bayangin, bagaimana kita bisa menghindari? Karena virus ini pasti ada kelemahannya. Kelemahannya tadi adalah dia kalau kita cuci tangan pakai sabun, artinya nggak mengalir, yang betul, insya Allah tidak. Kemudian pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker. Kalau yang risiko, tentu pakai Google, pakai sarung tangan. Udah, insya Allah aman. Nah itu kadang yang teledor, kenapa? Karena orang kita tidak terbiasa, artinya memakai alat pelindung diri yang sebelumnya memang kita tidak pakai. Risih kan gitu. Nah saya juga ngomong ini, terus saya ngomong ini kan, ya buka dulu di sini kan, karena jauh dengan Bapak Ibu kan gitu. Artinya seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita membiasakan penyakit ini, artinya kita bisa cegah dengan pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan sekali-sekali menyentuh muka sebelum kita mencuci tangan.
Jangan sekali-sekali, baik di kantor, kalau di rumah kan tidak apa-apa, karena di rumah sudah tahu semua bahwa tidak ada yang terkena. Tapi di kantor, di tempat-tempat umum, tolong jangan sekali-sekali kita menyentuh itu. Setelah cuci tangan baru usahakan seperti itu. Nah, sehingga ini nanti artinya produktif. Kemudian tentunya saya berterima kasih kepada GPEI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, artinya memberikan saya anggap stimulus kepada kami, merasa kami untuk bekerja lebih baik lagi. Kami sebetulnya bekerja tidak perlu dikasih apapun, kami bekerja, tapi ini kan bukan maunya kami, artinya ayo kita sama-sama membangun negeri ini, membangun artinya unsur maritim ini dengan sebaik mungkin, dengan kondisi sekarang. Kalau tidak, kita tidak bisa berdaya. Tapi jangan takut yang berlebihan, waspada perlu. Tentu ini yang kita usahakan semua. Mudah-mudahan semuanya artinya dalam kondisi sehat, walafiat, kemudian bisa bekerja. Tentu kami juga menjadi penyemangat, artinya untuk bekerja lebih baik lagi, karena memang kita tidak tahu kapan virus corona ini berakhir. Kita tidak tahu. Belum ada satupun bisa meramalkan. Bahkan WHO baru kemarin, virus sangat cepat penyebarannya. Nah, kita tidak tahu. Bapak lihat, Ibu sekalian, setiap hari itu penambahan sekitar 1.800, 900, 1.000, bahkan 1.000 lebih. Artinya sepertilah kondisi kita, tapi mudah-mudahan ini tetap kita bisa atasi semua. Saya yakin dengan kita mengetahui tentang virus ini, kelemahannya, gejalanya, cara penularannya, yang penting pasti kita bisa mencegahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di saat ini. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan kami hanya semata karena kekurangan yang tidak disengaja, karena memang itulah kami. Artinya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi kami, walaupun artinya siang malam, kemudian tidak kenal hujan, tidak kenal panas, pokoknya jam berapapun kami oke. Maka itu tolong kami disupport, artinya disupport dalam hal ini. Ayo kita bekerja sama-sama untuk apa yang kita bisa lakukan di masing-masing artinya tempat. Misalnya di tempat perusahaan, tentu 3 bersaudara tentu bisa menerapkan juga physical distancing, kemudian memakai masker. Maka ini sebagai pandu segala luar biasa artinya. Nah, ini Pak, selalu kita komunikasikan, kemudian ke Pelindo, apalagi ke Insa, Pak Haji Agus, Pak, itu sudah luar biasa. Ayo sama-sama kita supaya kita bisa bergerak dan bisa bergerak terus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua GPEI Provinsi Kalimantan Timur. Kami hormati Bapak Ketua Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Samarinda. Kami hormati Bapak Kepala Kantor KSOP Kelas 2, Kepala Distrik Navigasi, Bapak Kapolsek KP3 Samarinda, yang mewakili Kepala Bea Cukai, mewakili Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor UBU Kelas 2 PT Pranoto, Pimpinan Angkasa Pura Samarinda, DPC Insa, ISA, Alfi, Aptrindo, APBMI, Koperasi Komura, dan Koperasi Jaya Mandiri, serta Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya
kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bertemu dalam acara yang berbahagia pada siang hari ini. Permohonan maaf Bapak Kepala Dinas yang seyogyanya beliau hadir bersama-sama kita karena pada saat yang bersamaan beliau ada penyerahan bantuan masker Pak untuk Pemkot Samarinda, di mana masker-masker ini adalah masker-masker produksi UKM. Jadi kita ada program selama COVID ini adalah pemberdayaan UKM untuk bisa membuat masker dan itu nanti dibagikan pada masyarakat. Karena memang di tengah pandemi COVID ini situasi perekonomian dan juga perkembangan usaha UKM ini sangat-sangat terdampak gitu. Jadi mereka mau jualan juga nggak bisa, mereka mau memproduksi siapa yang beli juga nggak bisa, dan ditambah lagi mungkin perkembangan daya beli masyarakat kita juga mengalami penurunan seperti itu. Kami mengatakan demikian karena kebetulan saya di bidang perdagangan ya. Beberapa tahun sebelum tahun 2020 ini, kalau setiap hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri Pak, kami selalu disibukkan dengan kenaikan beberapa harga barang kebutuhan pokok. Karena apa? Karena meningkatnya permintaan demand konsumen kita terhadap kebutuhan barang pokok menjelang hari besar keagamaan ini meningkat cukup tajam. Nah, syukur alhamdulillah di hari besar Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri yang tahun 2020 ini kebutuhan atau permintaan akan kebutuhan bahan pokok itu cenderung stabil seperti itu ya. Tidak ada permintaan yang mengalami gejolak. Hanya saja karena kebijakan, nah salah satunya di sektor yang distribusi dan transportasi ini adanya larangan untuk pengangkutan kapal penumpang, mengangkut penumpang terhadap kapal penumpang yang biasanya bersandar di Pelabuhan Samarinda itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasokan atau angkutan bahan kebutuhan pokok. Karena berdasarkan informasi biaya operasional kalau ini hanya mengangkut bahan kebutuhan pokok ini tidak bisa menutup biaya operasionalnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung memang saling kait-mengait antara kondisi yang dihadapi oleh para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini saya diminta untuk closing statement. Jadi kalau closing biasanya pendek saja ya Pak ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Bapak, pada Kepala Kantor atau Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Samarinda atas kinerja pelayanan publiknya untuk mendedikasikan diri dan instansinya untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kami mewakili pemerintah provinsi dan juga Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan dari penyampaian beliau tadi kita dengar bersama bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa kerjasama yang baik antar lintas sektor seperti itu. Karena mungkin Bapak menjaga di pintu masuk pelabuhan laut dan juga udara, tapi mungkin di dalamnya itu perlu dukungan dari stakeholder yang lainnya. Misalnya kami di bidang perdagangan mungkin juga memastikan bahwa semua pelaku usaha di bidang perdagangan atau usaha-usaha di bidang perdagangan itu juga menerapkan protokol dan juga menerapkan
merubah polanya ya, merubah pola kebiasaan yang selama ini dilakukan, menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang harus diikuti dalam rangka pembatasan atau pembatasan penyebaran COVID-19 ini. Memang di beberapa kegiatan kita diminta untuk bersiap atau mempersiapkan diri menghadapi new normal. Artinya kita bukan kembali kepada keadaan normal sebelumnya, tapi kita ada keadaan baru, protokol baru yang harus kita ikuti dan harus kita lakukan dalam rangka pembatasan penyebaran COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri juga melakukan beberapa upaya yang tentu saja ini didukung oleh semua pemerintah kabupaten kota dan semua stakeholder terkait dalam rangka memastikan bahwa penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diatasi dengan baik. Memang kalau melihat trennya ini masih ada penambahan, tapi yang sembuh juga semakin banyak seperti itu. Dan kita harapkan apa yang dilakukan oleh semua pihak ini memberikan hasil yang pada akhirnya nanti kita menjadi bisa terbiasa hidup, atau kalau disebut kemarin itu membiasakan hidup berdampingan dengan COVID seperti itu ya. Artinya kebiasaannya kita rubah, pola perilaku kita rubah dengan harapan aktivitas produktivitas kita tetap bisa kita tingkatkan, perekonomian tetap bisa jalan, tetapi kesehatan kita juga bisa terjamin seperti itu. Selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada GPEI Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi kegiatan pemberian penghargaan seperti ini, karena ini untuk memotivasi semua pihak, semua stakeholder untuk bisa melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona ini bisa berjalan efektif dan optimal ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin closing statement terakhir bahwa intinya apapun program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerjasama, dan ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden bahwa kita perlu gotong royong untuk melakukan upaya-upaya semuanya, tidak hanya pencegahan COVID, tapi bagaimana kita pemulihan ekonomi, bagaimana kita ke depan kembali menumbuhkan iklim-iklim usaha yang bisa berdampak positif kepada para pelaku usaha kita. Jadi kesehatannya jalan, ekonominya bisa tumbuh, dan juga yang penting pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur ini bisa ke depan bisa lebih meningkat. Karena memang pertumbuhan ekonomi di tengah wabah ini kita bisa lihat sendiri, di 2019 pertumbuhan ekonomi Kaltim sekitar 4%, ini diprediksi di 2020 itu plus minus 2% saja. Artinya itu menjadi PR bersama bagaimana kita di tengah pandemi COVID ini perekonomian Kaltim tetap pulih. Dan tentu saja nanti GPI selaku mitra kita juga ke depan bagaimana menggali potensi-potensi ekonomi daerah untuk bisa menjadi potensi unggulan Kaltim ke depan. Nah, perlu kami sampaikan, Kaltim mungkin sudah waktunya kita harus mempersiapkan diri untuk bertransformasi dari pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh pada sektor primer, dalam hal ini pertambangan, migas. Kita bertransformasi kepada pertumbuhan ekonomi yang dapat diperbarui atau renewable resources seperti
Jadi nanti sektor-sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain itu kita harapkan menjadi pertumbuhan ekonomi Kaltim ke depannya. Itu yang kami harapkan, sehingga kita mengharapkan khususnya Pemprov dan Dinas Perindakop mengharapkan dukungan dan juga kerjasama dari semua stakeholder agar semua cita-cita itu bisa terwujud. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Kantor Kesehatan Kelas 2 Samarinda dan juga selamat kepada GPI Provinsi Kalimantan Timur atas terselenggaranya kegiatan siang pada hari ini. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama bermunajat semoga kejadian pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, kita semua dapat kembali hidup normal, kita semua dapat hidup seperti sebelumnya, karena memang COVID ini sudah memperlihatkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sangat gampang sekali terpengaruh oleh sesuatu yang bisa mengganggu kita semua. Baik, saya pimpin doa bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan li arwahi asatidina wa mu'allimina wa masayikhina hayyan wa maitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya ma'dafil ya firman ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna wal bala wal ghala wal wada wal fahsa wal munkar wasifal mukhtalifa wasada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadhihi khassah fi buldani minal muslimina 'ala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi